Pancasila. Apa ini? Continue, continue. Kita bersyukur gitu loh. Begitu kita membicarakan Pancasila, membicarakan kewarganegaraan, di situ sudah semua wisdom daripada suatu kehidupan gitu loh. Kita bersyukurlah kepada Tuhan pencipta kita bahwa kita mempunyai dasar itu. Begitu kita berdiskusi dengan Pancasila, begitu kita bahas Pancasila dan kewarganegaraan itu, disitulah semua wisdom daripada suatu kehidupan manusia, segala isinya. Gitu luar biasa, hebat banget gitu loh kalau kita makin ini kan makin memahami daripada Pancasila itu. Begitu. Jadi wisdom semua. Hanya aduh gimana sih kita, bagaimana relasi kita ke manusia, relasi kita kepada alam semesta ini, relasi kita kepada Tuhan pencipta. Nah, di situ begitu kita buka Pancasila, di situ ada semua. Hebat kan? Luar biasa itu. Ya, jadi kita bersyukurlah kita mempunyai Pancasila, dasar negara kita, konstitusi kita Pancasila. Itulah yang kita selalu bahas di dalam pertemuan kita ini, baik di kewarganegaraan, baik itu di Pancasila gitu. Ya, itu semakin kita kita bahas ini, semakin ada terbuka. Oh iya benar juga ya, gitu ya. Misalnya kita bicara misalnya hubungan kita kepada Tuhan gitu. Oh ada ya Pancasila ya, hubungan kita ke masyarakat ada ya, segala macam ada semua. Nah, itulah hebatnya. Kita bersyukur dapat Pancasila itu. Ya gitu ya. Siti, gimana Siti? Lebarannya gimana? Ini nggak bahagia nggak kamu sekarang ininya waktu lebarannya? Sebenarnya cuma di rumah nenek aja, Pak. Oh di mana? Posisi di mana? Di Jawa Timur, Pak. Ya Jawa Timur mana? Kota langsung aja titiknya, lokasinya. Itu sendiri. Aduh putus-putus lah ininya. Ya, jadi semua mudah-mudahan pagi ini kita berbahagia semua ya, kita ketemu sehingga kalian berbahagia sehingga imun kita itu tetap naik. Oke, kita ini dulu deh, kita jaga-jaga dulu ini. Jadi si tugasnya si ketua kelas dulu bikin dulu ya ininya, soft screen-nya. Saya kirim dulu ini share-nya. Benmo. Bentar ya. Nah, coba si Amirah coba di ini ya, di short screen supaya kita ini. Maaf Pak, masih belum muncul, belum kelihatan PPT-nya di saya, tapi Bapak sudah share screen Pak. Ini bisa Oh, ini udah saya share posisi. Iya Pak. Yang lain tolong dibantu si Amirah. Iya. Mungkin ininya ya, signal kamu ya. Iya Pak, mungkin. Coba yang lain bantu, siapa yang bisa bantu? Agus, coba short screen. Atau Bakti. Ya siapa yang bantu ya, nanti langsung kirim aja ke ini, ke grup kita ya, untuk nanti saya upload di kita punya ininya, kegiatannya. Nah, udah bisa? Udah? Udah Pak, sudah saya kirimkan ke grup. Oke, kita kembali ke awal ya, kita ini Oke. Jadi kalian buka ininya, kalian pakai apa? Yang dari LMS atau yang dari saya, tergantung kalian lah seleranya yang mana. Enaknya mana gitu deh ya. Tapi sama itu. Semua ini aja arasinya aja yang beda-beda. Ya, dan coba buka aja ya HP masing-masing. Jadi kita pakai dua layar aja, ya gitu. Oke, baik. Sebelumnya, ayo ini dulu, ayo semangat dulu, ketawa dulu semua, ayo. Kesia, hahaha, ayo ketawa dulu semua. Saya, ayo
kebuka mulutnya semua. Yang ada suaranya nggak keluar. Ayo, Astarin. Astarin, ayo, ketawa dulu. Kencang gitu. Kenapa kalian itu? Emang, biarin aja didengarin orang sekeliling juga. Ini orang gila kali itu gitu. Nggak usah, nggak apa-apa, biarin aja. Saya ini, lingkungan saya ini mungkin suara saya kedengar keluar ini. Itu ngapain sih? Itu teriak-teriak aja di dalam mungkin gitu kali. Tetangga-tetangga gitu. Tapi udah tahu mereka bahwa saya dosen gitu. Ya deh, oke baik. Jadi gini, topik kita hari ini kan HAM, ya. Coba ininya buka masing-masing HP-nya. HAM itu kan disebut human right, HAM. Jadi kita kan selalu HAM itu apa sih ya, segala macam lagi itulah gitu ya. Nah kita harus ini juga kenapa saya kirim sebetulnya jauh-jauh hari slide yang saya itu ya, materi kita itu supaya Anda baca, kemudian kita langsung diskusi sebetulnya. Jadi nggak usah lagi saya buka-buka ininya lagi, slide-nya, kita langsung diskusi aja gitu, seharusnya begitu. Apalagi di kelas kan enak sebetulnya gitu. Tapi kita lihat dulu deh, itu apa namanya definisi HAM itu gitu loh. Nah definisi HAM itu adalah HAM disebut human right, ya. Human right adalah hak hakiki bawaan dari kita lahir. Begitu kita masih di kandungan, kita sudah mempunyai HAM. Ya. Jadi itu dari hadiah dari Tuhan. Ya, HAM itu adalah hadiah dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Begitu kita ada di rahim, kita sudah mempunyai human right. Nah, itu ya. Nah, apa itu human right? Apa itu hak asasi manusia itu? Itu adalah seperti hak untuk hidup. Jadi hak untuk hidup itu kita dijamin oleh HAM. Jadi artinya apa? Hidup kita itu tidak boleh diambil oleh orang lain kecuali Tuhan. Itu loh. Itu disebut hak hidup. Jadi misalnya, kok ada misalnya Anda bertanya, kok ada hukuman mati gitu? Ya enggak? Agus, di Indonesia hukuman mati berlaku enggak? Berlaku, Pak, setahu saya. Berlaku di Indonesia hukuman mati. Tetap ini konstitusinya berlaku. Jadi ada beberapa negara itu seperti Amerika itu hukuman mati nggak ada Amerika punya hukuman mati. Nah ini juga di Indonesia juga tadinya mau dihilangkan karena apa? Alasannya adalah para pemuka agama itu bahwa itu adalah hak Tuhan. Hak Tuhan itulah yang disebut HAM ini. Jadi hak hidup itu adalah hak Tuhan. Gak boleh dirampas oleh orang lain gitu loh. Itu yang paling hakiki lah di dalam suatu kehidupan kita. Jadi gak boleh ditawar itu. Kemudian ada disebut hak mendapatkan dapat kehidupan gitu loh. Pekerjaan lah. Kemudian hak untuk untuk berbicara dengan ini gitu kan, berpendapat gitu, hak berpendapat itu salah satu. Coba saya lihat dulu ininya definisi awal daripada ini dia. Jadi apa yang disebut HAM itu adalah hak kebebasan sipil kita manusia. Itu adalah menjadi hak hidup seperti saya katakan tadi. Kemudian hak ekonomi, ya, kita berhak menikmati alam semesta ini, yaitu ekonomi. Kemudian sosial, ya, kemudian budaya, kebebasan berpendapat. Nah seperti itu, itulah sebetulnya hak-hak yang kita miliki yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang lain nggak boleh ambil itu. Siapapun orangnya tidak boleh mengambil itu gitu. Hanya hak Tuhan itu dan hak kita. Itulah disebut hak asasi manusia. Cuman pada tahun 1650-an ya,
ada seorang ahli filosof menyatakan, Thomas Hobbes namanya, menyatakan bahwa semua manusia itu harus dipaksa, harus mengikuti kemauan daripada dia gitu loh. Itu filosof. Jadi apa yang peraturan yang dilakukan oleh manusia itu harus tunduk kepada dia. Itu kata filosof si Thomas Hobbes itu. Nah, itu tahun 1600-an gitu ya. Kemudian pada tahun 1680-an lagi itu, jadi habis dia, timbullah disebut John Locke. Itu terkenal itu John Locke itu. Nah, John Locke itu mengembangkan itu, nggak boleh. Itu kan hak kita, hak asasi manusia, hak Tuhan. Jadi apapun yang dibuat suatu keputusan harus bersama, jangan langsung to the point gitu loh. Itu. Jadi seperti yang disebut Thomas Hobbes itu bahwa tidak boleh melawan atasan gitulah, nggak boleh. Apapun dia salah pun atasan itu nggak boleh. Nah, itu sistem raja-raja gitu loh. Nah, tetapi setelah itu dia ini meninggal, kemudian digantikan oleh John Locke, itu dikatakan boleh, tetapi tetap sesuai dengan mengikuti daripada konstitusi dan peraturan-peraturan yang ada gitu. Jadi disitulah timbul di situ hak kita, hak asasi manusia itu. Gitu. Kalau tadi yang disebut Thomas itu nggak ada, kita harus tetap menurut kepada atasan kita, kepada raja. Tetapi kalau si John Locke itu mengatakan tidak, karena disinilah hak asasi manusia itu. Oh, kita harus bebas memilih, bebas menentukan pendapat itu untuk ini dalam kehidupan kita ini gitu. Nah, itulah disebut hak asasi manusia. Begitu ininya ya, kira-kira secara rangkuman apa sih sebetulnya HAM itu? Itu ya, dapat ya kira-kira. Nabil, coba. Nabil, menurut kamu itu sebetulnya HAM itu seperti apa sih? Menurut kamu, di dalam kehidupan kamu sehari-hari gitu, apa yang kamu alamin? Apa HAM? Kemudian apa yang kamu alami sehari-hari? Nabil Muhammad, jauh banget kamu itu ininya. Jauh sekali kamu wajahnya. Pakai itu ya, pakai kamera kamu ya. Ya, coba jawab dulu, Muhammad ya. Nabil. Ya, saya ulang pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana menurut kamu itu pelaksanaan di dalam kehidupan kamu sehari-hari itu, pelaksanaan HAM itu seperti apa gitu? Apa kira-kira? Jadi kita anggaplah, makanya saya kirim ini materi ini supaya kita anggap ini kita udah paham lah teorinya kan. Nah, kita tinggal implementasi aja di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan Anda, Nabil, sekarang kira-kira bagaimana kalau dihubungkan dengan HAM? Gitu loh. Apa, Nabil? Ya, saya bukan sehari-hari untuk meninggalkan di negara ini, terus hak untuk hidup kita, perlu hak untuk kepemilikan benda seperti surat tanah seperti itu Pak. Ayo berceritalah, kamu cerita. Ya, kemerdekaan Indonesia juga suatu hak asasi manusia Pak. Jadi lalu apa lagi ya? Mungkin kalau misalnya kita keluar negeri diperbolehkan atau tidaknya itu kan hak suatu manusia Pak. Jadi kalau misalnya mudik juga sebenarnya hak untuk asasi Pak. Tapi memang sedang diblokir oleh pemerintah saja Pak. Kurang seperti itu Pak. Duh, kalau putus-putus ya, kira-kira ini apa? Yang lain dapat nggak kira-kira? Ya, sini dulu deh. Ya saya bagaimana? Kamu posisi di mana? Dari saya. Di Blitar, Pak. Blitar. Oh iya, ayo kamu pertanyaan yang sama kira-kira bagaimana? Asasi di kehidupan saya, Pak. Ya. Kalau menurut saya, mengingat Bapak tadi pernah bilang kalau hukum mati itu ada pro kontra kan Pak di Indonesia. Nah, itu menurut saya juga
ada sisi negatif sama positifnya juga sih Pak, karena kalau di pengadilan kan istilahnya hakim itu merupakan wakil dari Tuhan kan Pak. Jadi itu hakim pertanggungjawabannya tuh langsung ke Tuhan gitu Pak, untuk mengadili seseorang maupun tersangka yang mau dihukum mati. Jadi menurut saya soal hukum mati itu sah-sah saja sih Pak kalau misal mau diterapkan di Indonesia. Itu menurut kamu ya. Kalau menurut Romo itu nggak boleh loh. Menurut Pastor Romo pendeta itu nggak boleh. Mencabut nyawa orang itu nggak boleh. Itu sih pendapat pribadi-pribadi aja ya. Sebetulnya sih kalau kita belajar lagi secara dalam ya, sebetulnya hukuman mati itu bukan membuat orang jerah kok. Ya enggak? Kira-kira menurut kalian gimana? Enggak, menurut apa, hukuman mati itu bukan menurut apa menjadi orang menjadi jerah nggak melakukan itu, kayaknya enggak lah. Ya. Itu tergantung daripada bagaimana kita apa namanya, mendidik atau mengedukasi orang itu gitu loh ya. Kalau saya sendiri juga nggak setuju, saya pribadi ya, saya nggak setuju dengan menghilangkan nyawa orang ya, karena di agama juga nggak boleh, kemudian di kehidupan alam ini juga nggak boleh lah, nggak boleh sebetulnya. Tapi itulah ya, namanya juga udah banyak negara itu membebaskan itu, nggak boleh. Banyak negara di dunia ini, coba deh nanti Anda baca browsing aja, siapa saja negara yang tidak melakukan hukuman mati. Ada nanti di situ ininya, ya termasuk ini Amerika itu nggak lagi tuh, nggak boleh, mau hukuman mati nggak boleh. Gitu. Jadi kalau kita bicara secara kemanusiaan itu boleh. Gitu ya. Tapi ya itulah, kita kan lagi belajar nih sekarang ini kira-kira bagaimana ininya, apa bentuk-bentuk daripada suatu apa sih HAM itu gitu. Kita kan lagi belajar aja gitu loh. Oke, coba kita lihat dulu deh di slide kedua gitu. Slide kedua coba lihat ya. Pada diri manusia HAM meliputi semua aspek, kita udah bahas lah semua tadi itu kan. Coba lanjut lagi, hak memiliki kekuatan, ketentuan hukum, kemudian untuk kemanusiaan melekat dan kebebasan perseorangan gitu tadi. Jadi sebetulnya sih intinya memang nggak boleh menghilangkan nyawa orang. Kalau kita belajar basic daripada HAM ini. Gitu ya, kira-kira. Atau ada yang nggak setuju nggak? Coba si Dede deh. Dek, gimana Dede? Menurut kamu HAM itu bagaimana? Hukuman mati bagaimana? Menurut saya hukuman mati itu boleh aja sih Pak. Apalagi kan kalau contohnya di Indonesia itu hukuman mati itu korupsi ya Pak. Iya deh, itu kan. Itu ini pendapat diri aja sebetulnya. Ya gitu tadi itu sebetulnya, kalau kita hukum mati korupsi itu terus korupsi hilang. Kan enggak. Masalah ini aja sebetulnya sih, bagaimana mengedukasi masyarakat itu gitu loh. Sebetulnya gitu. Ya enggak. Ya itu sih tergantung banyak pendapat manusia lah, orang-orang gitu loh. Ya bagus lah Dedek kalau kamu punya pendirian gitu. Kalau si Rizky gimana Rizky? Trial Davika. Kamu gimana pendapatmu masalah hukuman mati? Saya sih Pak, seperti di negara Malaysia kalau nggak salah Pak, itu tetap memberlakukan hukuman mati dan membuat pemerintahannya itu lebih baik gitu. Jadi kalau saya sih setuju aja sih Pak, cuman ya lebih diperhatikan juga karena hukuman mati juga seperti yang Bapak bilang tadi melanggar hak asasi. Ya mungkin hukuman mati itu tidak finalnya, tapi ada semacam hukuman lain gitu seperti yang Bapak bilang yang bisa bikin itu jadi nggak mengulangi kesalahan lagi. Jadi nggak harus hukuman mati.
bisa Tuhan yang lain. Jadi maksud kamu itu tuh dibuat shock terapi supaya yang lainnya jangan lagi gitu ya. Jadi kita korbankan dulu 1-2 orang untuk ribuan orang gitu ya. Banyak lah juga berpendapat begitu gitu loh. Jadi mendingan orang 10 mati daripada 1.000 orang gitu ya. Tapi base teori daripada HAM itu nggak begitu loh. Teori HAM itu nggak begitu ininya. Ya deh, ya, itu kan pendapat apa namanya, pendapat masyarakat aja gitu. Atau si Kesia dulu deh, Kesia gimana menurut kamu? Kalau saya pribadi masih kurang setuju sih Pak Apa? dengan hukuman mati. Setuju? Kurang setuju Pak. Iya iya. Sama lah kita kalau gitu. Beda-beda lah orang ya kita. Nah begitulah ini, tapi kita harus ini dulu lah, kita harus pahamin dulu apa sih HAM itu gitu loh. Ya kita pahamin dulu apa sih HAM, kemudian kita nanti bisa mengimplementasikan atau kita melihat dari situasi kita ya di alam ini bagaimana gitu loh. Jadi tergantung manusianya gitu. Tetapi pada umumnya itu banyak yang setuju loh. Misalnya dibikin responden gitu, kayaknya banyak yang setuju gitu. Dan itu tadi itu pendapat si Rizky tadi itu bahwa kita buat ininya shock terapinya mendingan orang mati 10 orang daripada 1.000 orang gitu. Konsepnya seperti gitu. Bagus juga sih dari segi apa namanya hukum gitu ya. Tetapi dari segi kemanusiaan nggak boleh. Gitu ya. Oke, lanjut deh kalau gitu. Nah manusia ya manusia itu sebetulnya siapa sih, Diki? Kan itu di sini nih. Ayo Diki, manusia itu siapa gitu loh. Diki, ayo bercerita. Iya, Mak. Kalau menurut saya sih, Pak, manusia itu ya kita ya ciptaan Tuhan yang istimewa, yang punya akal ya, Pak ya, kalau dibandingkan sama ciptaan yang lain. Terus kita juga yang membuat hukum, kita yang mengerti hukum, kita yang melaksanakan hukum, dan kita juga yang harus mempertimbangkan kayak yang hukum mati itu tadi, mempertimbangkan apakah itu pantas atau enggak. Kalau menurut saya sih seperti itu, Pak. Jadi menurut Anda juga setuju tadi, setuju oleh kata si Rizky. Kalau saya sih kalau terhadap hukuman mati saya sih setuju aja, Pak. Banyak kan yang setuju ya. Coba bayangkan dulu gini deh, kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi manusia kata di sini kan. Bayangkan loh, ya bayangkanlah manusia itu ya ini maaf nih ya, kalau kita bicara di dalam bibit daripada manusia itu berjuta-juta gitu loh, berjuta-juta daripada bibit itu yang hanya ketemu dengan satu dengan satu untuk mempertemukan itu jadilah manusia kan gitu ya, jutaan ininya mencari daripada yang satu itu adalah itu mendapatkan jadilah manusia. Jadi dari jutaan orang itu, dari jutaan daripada itu potensi jadi orang itu hanya jadi yang satu gitu. Bayangkan, jutaan hanya jadi satu. Berarti itulah si Frista, itulah si Iqbal, itulah saya, itulah si Dede. Dari jutaan itu jadilah satu. Nah bayangkan kalau yang satu ini kita langgar hak asasinya yang paling hakiki gitu loh. Ya kalau kita bicara lagi ke belakang lagi, berarti artinya apa? Bahwa si anak manusia itu, si Rizky, si Iren, si Dede, berarti Tuhan itu menghadirkan di dunia itu pasti ada tujuannya. Itu loh. Dapat nggak kira-kira ininya yang saya sebut tadi itu? Dede dihadirkan di dunia ini pasti Tuhan pasti ada tujuannya.
Maksudnya apa? Jadi tidak mungkin sia-sia dihadirkan anak manusia seperti dedenya di dunia kalau tidak ada rencana Tuhan bagi dia. Dapat nggak kira-kira logikanya? Itulah hebatnya, itulah paling tingginya hak asasi manusia itu. Luar biasa, dia paling tinggi hak asasi manusia. Yang saya katakan tadi itu, hanya satu yang jadi manusia dari jutaan yang itu. Ya kan? Hanya satu, jadilah kita. Nah, berarti probabilitasnya itu 0,0000000-nya sampai itu 0,01 gitu. Probabilitas kita itu menjadi manusia dihadirkan di dunia ini. Nah, kenapa kita harus langgar daripada haknya dia? Seperti gitu tadi. Kalau kita bicara ke belakang lagi gitu loh. Jadi nggak boleh sebetulnya kita hilangkan anak manusia itu yang sudah terpilih dari jutaan. Gitu. Ya, itu ininya kalau kita bicara secara ini hak asasi manusia. Tetapi kalau kita bicara seperti dibilang Rizky itu, kita mendingan matikan satu daripada 10 atau 100 gitu. Nah, itu, nah tergantung kita lah pilih yang mana gitu loh. Tetapi saya tarik tadi itu, kenapa kita dihadirkan Tuhan di alam semesta ini, pasti ada tujuannya gitu. Itu loh. Maksudnya gitu. Itu harus kita ini dulu, kita pahamin dulu. Jadi tidak mungkin kita dihadirkan di dunia ini tanpa sebab. Pasti ada tujuan, ada rencana Tuhan pasti. Ya, si Astiren itu jadi apa sih fungsinya nanti selama dia hidup di dunia ini? Ada, pasti ada. Cuman kita kan nggak tahu. Apa sih tugas saya dikasih Tuhan untuk hidup saya di dunia selama saya hidup gitu? Kita nggak tahu. Tetapi kan kita sudah dikasih rambu-rambunya. Ya, Tuhan sudah memberikan ke kita rambu-rambunya, ya, berbuat baiklah, kan gitu, itu rambu-rambunya. Berbuat baiklah ke semua alam semesta, sesama, dan segala isinya. Itu rambu-rambunya. Kalau itu kita lakukan, berarti kita kehadiran kita di alam semesta ini berarti bermanfaat. Itu ya, jauh banget kelihatannya, jauh banget gitu deh, ya. Yaitu kita belajar HAMKO. Ya begitulah ceritanya. Apa nih kira-kira narasi saya tadi itu? Iren, coba Anda bayangkan gitu, ya. Kamu sekarang umur berapa ya? Terserah kamu lah. Nanti ditanya ngapain nanya umur saya gitu. Nah sekarang kamu umur sekian ini, Anda berpikir nggak bahwa Tuhan itu ada rencana untuk saya kan gitu Bu? Itu dong. Coba pikir dulu. Adakah rencana untuk saya karena saya dilahirkan di dunia ini oleh Tuhan sampai sekarang ini? Kamu ada berpikir pernah nggak? Pernah, Pak. Ya, pernah, bukan sering. Seringlah, Iya, Pak. seringlah. Jadi waktu kita berdoa gitu kan, waktu kita berdoa kita bersyukur kepada Tuhan bahwa terima kasih Tuhan, saya sampai saat ini bisa bernapas, bisa hidup, kemudian jadikanlah saya menjadi saluran berkat bagi sesama. Kan doa kita selalu begitu. Semua agama juga sama gitu. Jadikanlah saya menjadi berguna bagi sesama. Jadikanlah saya berguna bagi orang-orang di sekitar saya, alam semesta segala macam. Kan gitu doa kita. Nah, itu dia. Itu berawal dari mana ya? Itu tadi kita kalau belajar daripada hak asasi manusia itu dari situ ininya loh. Awalnya dari situ. Ya itulah dalam sekali lah banget pokoknya. Ya enggak kira-kira. Saya jadi ini juga agak emosi juga agak bukan emosi sih, tapi semangat banget gitu tuh menceritakan itu bahwa kadang-kadang kita ini kan lupa gitu loh. Untuk apa sih kita dihadirkan Tuhan di dunia ini kan gitu. Kadang-kadang kita itu kan. Jadi kita kadang-kadang lupa gitu bahwa kita dihadirkan di dunia ini untuk apa. Kita lupa. Makanya orang itu menjadi sombong, arogan, takabur, segala macam itu. Itu yang paling kita hindari lah gitu. Takabur lagi, berbahaya itu. Takabur itu tuh, kalau takabur artinya apa sih Muhammad apa tuh Ro? Kamu bengong aja kamu itu. Kalau takabur apa sih definisinya? Takabur kurang bersyukur, Pak. Hanya itu. Kurang bersyukur,
kurang bersyukur sih Pak. Apa? Nggak bersyukur sama nikmat yang diberikan Tuhan Pak. Hanya itu? Hanya itu enggak? Kan enggak. Kan enggak hanya bersyukur kan? Boleh. Jadi artinya takabur itu tidak boleh mengabaikan atau menistakan atau menihilkan apa yang kita miliki gitu loh. Jadi saya hidup seperti begini karena Tuhan, karena berkat Tuhan. Saya bisa masuk stan karena berkat Tuhan, segala macam itu namanya. Tapi kalau ini, saya tanpa ini juga saya bisa kok masuk stan. Saya kan hebat. Nah, kira-kira gitu itulah namanya takabur. Banyaklah ininya. Jadi kata-kata takabur itu jelek banget, janganlah. Ya, jadi kalau disebut takabur itu berarti melawan Tuhan pasti. Gitu. Kok saya jadi ustadz kayak ustadz aja jadinya gitu ya. Oke, gitu deh, lanjut deh. Kita tinggal berapa ini lagi? Kita tutup dulu ya kuliahnya. Boleh, Amira? Boleh Pak. Boleh ya. Silakan. Coba saya tutup biar enak lah nanti kita ngobrolnya lagi. Kita tutup dulu. Saya closing dulu di ininya di portalnya. Saya stop screen. Ini kalian ini dulu ya, ngomong ngopi-ngopi aja dulu kalian 10 menit gitu. Portal. Hadir semua ya. Ini ada merah ini. Si Astrian merah, si Dede, si Krista, Rizkia, Kartika, Rizky, Tanjung. Suara saya dengar ya, kalian ya? Dengar nggak? Dengar, Pak. Dengar ya? Dengar Pak. Ya, siapa tahu nggak dengar. Oke, semua hadir loh. Ya, semua hadir. Saya tutup, saya simpan. Saya simpan hadirnya. Saya itu choose file.
Copy image. Copy image. Kok nggak bisa di itu dipas ininya? Save copy image atau save image? Save image, Pak. Copy image. Kok nggak mau deh? Atau klik kiri ya? Klik kanan. Di klik kanan save image, Pak. Klik kanan. Copy image. Kok nggak mau dia? Save, Pak. Kenapa? Di save, bukan copy. Oh, save image. Iya, Pak. Benar. Bukan copy image. Bukan, Pak. Di Kalian save. kalian bisa lihat kursor saya nggak? Bisa. Save image as atau copy image. Kayaknya Save, Pak. kemarin apa? Save. Kayaknya kemarin enggak deh. Bener ya? Oke deh, coba deh ya. Ini aja dah. Nah, bisa. Udah ketutup udah. Dah. Udah 2 minggu jadi lupa jadinya. Jadi save image bukan copy image rupanya. Oke, udah. Kok nggak kelihatan? Kok jadi nggak kelihatan semua nih? Langsung hilang kali begitu kalian itu ya. Oke, kita lihat dulu yang paling apa nih. Jadi kita untuk slide by slide kayaknya nggak sempat gitu loh. Jadi kita ambil ini aja. Kalian tinggal ini aja. Kita diskusikan gitu. Nah, coba kita ini deh. Nah, kalau kita bicara HAM itu, ya, kalau kita bicara HAM, berarti kita bicara HAM berarti di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sudah ada semua. Udah ada coba semua ini. Ya, kalau kita lihat di sini, kalau kita bicara masalah HAM, ya, dulu. Jadi kalau kita bicara HAM berarti udah ada di Pancasila semua gitu.
Oke. Nah, di dalam suatu HAM itu sudah saya katakan tadi, semua sudah termuat di dalam Pancasila, sudah termuat di sana, dan Undang-Undang 45 sudah ada. Kemudian ada lagi suatu ini, ada disebut makna carta. Pernah baca enggak? Makna carta itu menyatakan bahwa sama seperti tadi itu yang disebut John Locke tadi itu dan Ahmad Thomas Hobbes itu, bahwa kekuasaan raja itu harus benar-benar dilakukan gitu loh. Apa yang dibilang raja itu harus itu. Itu dalam, kalau kita bicara dalam teori daripada si Thomas Hobbes itu. Tetapi keluarlah disebut makna carta. Makna carta itu isinya adalah bahwa kekuasaan daripada suatu raja itu tidak boleh langsung bisa menghakimi daripada rakyatnya. Gitu. Jadi kalau dulu sebelum Magna Carta itu dibuat gitu, bahwa raja itu apapun yang dibilang harus dilakukan oleh ke bawah walaupun itu salah. Itu ininya, apa namanya, sebelum ada Magna Carta. Tetapi setelah ada Magna Carta itu akhirnya, karena kenapa timbul Magna Carta itu, karena berpedoman kepada definisi daripada hak asasi manusia gitu. Gitu ya. Jadi kenapa timbul Magna Carta itu? Karena definisi daripada hak asasi manusia itu adalah hak hidup, hak untuk berpendapat, berpendapat gitu loh. Nah kalau raja itu kan nggak ada pendapat, apa namanya, semua diperintahkan raja harus diikutin gitu. Nah, tetapi kalau kita bicara HAM itu tidak boleh. Jadi harus ada bahwa rakyat itu, manusia itu harus ada haknya sesuai dengan hak asasi manusia, sehingga timbul yang disebut makna carta. Makna carta itu adalah boleh rakyatnya itu membuat berpendapat, bebas berpendapat gitu. Jadi raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak sebagai berikut. Petugas keamanan dan pemungut pajak, pajak berjanji akan menghormati hak-hak penduduk gitu. Nah, misalnya masalah pajak, misalnya kata raja, udah pokoknya kalau tidak mau bayar udah langsung bunuh aja kan gitu. Ada raja kan gitu. Nah, sekarang enggak. Jadi dengan timbulnya Magna Carta itu bahwa semua sesuai dengan hak asasi manusia itu, bahwa para petugas keamanan dan pemungut pajak berjanji akan menghormati hak-hak penduduk. Artinya hak penduduk itu bahwa hak asasi manusia gitu. Tapi sebelum ada Magna Carta itu enggak dipaksa harus bayar gitu, apapun yang terjadi bayar gitu loh, ya, pemungut bea segala macam itu. Kemudian polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan yang sah gitu. Itu ininya Magna Carta itu. Kemudian seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. Nah, intinya di Magna Carta itu adalah mereka atau piagam atau Magna Carta itu, isi Magna Carta itu adalah menghormati hak asasi manusia itu intinya begitu. Jadi kenapa Magna Carta dikeluarkan? Untuk menghormati hak asasi manusia itu, ya. Udah, itu jawabannya itu semua. Kenapa bisa sekarang ini bisa misalnya pajak gitu kan? Pajak itu misalnya itu adalah kewajiban kita, tetapi tidak harus itu. Kalau kamu tidak membayar pajak sekian, saya harus bunuh kan gitu kalau raja kan. Tetapi kalau ini enggak. Para petugas keamanan dan pemungut pajak berjanji akan menghormati hak-hak penduduk. Artinya hak-hak penduduk itu adalah hak asasi manusia gitu. Ya, dapat ya kira-kira ya, Kesia? Kamu kelihatannya excited bener gitu kelihatannya kamu, Kesia. Ya. Kira-kira kita tinggal berapa menit lagi? Kasih tahu ya, ini ya. Nanti lewat loh. Ya, di kira-kira 10 menit udah selesai deh. Bosan gua, bilang aja gitu. Oke deh, Firsta Nur. Jadi udah dapat ya kira-kira intinya daripada definisi daripada HAM, kemudian pelaksanaannya, implementasinya, kemudian kira-kira yang kita alami seperti apa sih gitu. Kira-kira dapat enggak? Menurut Anissa Ayu itu kira-kira bagaimana?
Apakah misalnya untuk diri Anda juga atau untuk lingkungan atau keluarga, kira-kira bagaimana pelaksanaan HAM itu di Indonesia seperti apa? Ayo, Anissa, ayo. Ayo, cerita aja, cerita apalagi itu mungkin contoh-contoh yang pernah kamu temuin gitu. Kalau menurut saya di Indonesia pelaksanaan Suaranya kurang kencang, suaranya kurang jelas. Suaranya ya kurang jelas di saya, nggak tahu di tempat lain deh. Coba terusin deh, yang apa adanya aja yang suaranya. Ya, kalau menurut saya contohnya itu di Indonesia ada kebebasan berpendapat. Tapi banyak juga orang-orang yang berpendapat tapi menjelekkan dan menjatuhkan orang lain, sementara itu tidak baik gitu Pak. Jadi kadang masih banyak yang menyalahgunakan hak kebebasan berpendapat dan juga untuk menyebarkan seperti hoax. Ada contoh nggak yang kamu alamin? Pernah nggak ada alamin apa contoh pernah di sekitar Anda atau pernah ngalamin lah gitu, ada nggak? Kalau saya lihat aja sih Pak, lihat di misalnya contohnya itu waktu COVID kemarin banyak juga artis-artis yang kalau COVID itu nggak ada, cuma bohong gitu. Cuma alasan kebebasan berpendapat. Duh, suaranya putus-putus ya. Kamu dengarnya nggak, Kesia? Dapat nggak ceritanya dia? Kes? Kurang jelas, Pak. Iya, suaranya, ininya signalnya kali kurang bagus ya. Tapi intinya gitu deh, Anisia gitu, bahwa kadang-kadang juga dalam pelaksanaan dalam kehidupan kita sehari-hari juga kadang-kadang juga HAM itu juga banyak yang dilanggar juga gitu loh. Banyak juga gitu. Tetapi kan itu kan di pelaksanaan di lapangan gitu kan. Tetapi intinya mengurangi hak manusia itu di dalam kalau kita melakukan suatu kegiatan gitu. Intinya itu kita harus perhatikan haknya itu. Ya tadi itu apa sih hak asasi manusia itu? Kita harus tahu dulu itu ya. Bebas berpendapat gitu kan, hak hidup, hak mendapatkan ekonomi segala macam itu. Nah, salah satu itu pasti banyaklah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti banyak ngalamin itu gitu loh. Seperti hak kebebasan berpendapat bisa juga. Ada juga hak kebebasan berpendapat katanya, tetapi kebablasan. Kebablasan kan kalian bisa banyak contoh lah kebablasan. Misalnya saya kan menurut hak asasi manusia kan saya bebas membuat suatu kritik katanya. Ya kritik tapi jangan menghina gitu loh. Kira-kira sering ini dapat enggak statement orang gitu tuh menghina gitu. Saya kan mengkritik, kok menghina kok, kok mengkritik kok menghina gitu loh. Kan nggak boleh. Boleh kritik, itu kan hak kebebasan kita berpendapat. Tetapi membangun, jangan membullying gitu. Ya, jangan membullying, jangan merendahkan orang, jangan menghina orang, jangan ada kebencian gitu loh maksudnya. Itulah disebut hak kebebasan berpendapat gitu. Salah satu itu. Nah, saya kira kalian sering mengalami itulah, ya, sering mengalami mungkin yang kalian alami langsung atau pengalaman Anda di sekitar Anda atau negara kita atau negara lain gitu kan, hak kebebasan berpendapat. Jadi saya kan jadi saya bebas berpendapat dong. Iya betul, tetapi jangan yang destruktif, jangan yang negatif, jangan menghina, jangan melecehkan. Kan gitu. Nah itulah kadang-kadang orang nggak ngerti gitu loh. Saya bebas, tapi menghina kok boleh? Nggak boleh lah, ya kan? Semua juga ajaran agama juga bilang nggak boleh
menghina orang, membuat apa namanya kebencian, nggak boleh. Makanya disebut kita harus selalu kasih sayang, kan gitu. Rahmatan lil alamin. Yo, itu luar biasa loh. Cinta kasih gitu. Nah, kalau ada kritik kita misalnya karena Anda menyatakan itu hak saya menyatakan pendapat, tapi Anda kritik tapi menghina-hina gitu. Kan nggak boleh. Itu ya. Jadi boleh kita mengkritik dengan sesuai dengan hak asasi manusia, tetapi membangun gitu yang konstruktif. Gitu ya. Kira-kira begitulah ininya. Inti daripada kuliah kita ini gitu. Kita nggak perlu satu slide demi slide, tapi intinya seperti gitu. Nanti tinggal baca aja. Ya enggak? Betul enggak? Nur, Nur Siti Nur. Saya mau lihat yang penting-penting aja yang kita baca, kita bahas lah ya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sekarang mau tanya dulu deh kalian itu si Caroline dari tadi Caroline, kira-kira apa namanya hak asasi manusia itu HAM ya, HAM itu berawal dari mana sih itu? Di Indonesia aja atau di mana? Caroline. Dari dulu sih setahu saya, Pak. Kalau di Indonesia dari dulu seharusnya sudah ada. HAM itu bukan sesuatu yang maksudnya baru diciptakan gitu loh, Pak. Kan dia melekat pada diri manusia. Seharusnya tuh dia sudah ada dari dulu gitu, Pak. Tapi kenyataannya kenyataannya gitu sekarang. Kalau kenyataannya maksudnya, Pak? Ya kan dari dulu kan kalau kita bicara definisinya kan bahwa sejak kita diciptakan di dalam kandungan kita sudah mempunyai hak asasi manusia. Tetapi kenapa baru sekarang gitu? Saya baca di ceritanya itu baru tahun 1800-an gitu. Dimunculkan hak asasi manusia itu. Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Karena definisinya bahwa begitu kita di kandungan itu sudah mempunyai hak asasi manusia. Tetapi kenapa baru terakhir ini baru dicanangkan gitu loh. Kenapa? Mungkin kalau menurut saya Pak, itu karena di tahun segitulah Indonesia baru baru ada deklarasi untuk mengikuti makna cartanya PBB gitu, Pak. Terus? Iya, Pak. Karena Indonesia sendiri aja kan, Pak, hak untuk mendapatkan kebebasan aja kitanya baru bebas 1945 gitu, Pak. Kalau dibandingkan dengan negara lain, bagaimana kira-kira? Contohlah negara apalah, tergantung kamu kira-kira. Mana yang paling demokratis di dalam hal hak asasi manusia itu? Menurut kamu, menurut cerita kamu, pengalamannya gitu. Ya, Pak. Negara mana ya? Contoh lah, apalah contoh di negara lain gitu, kira-kira di mana? Seperti Myanmar kan sekarang lagi hot dia. Palestina, nah Palestina kan lagi itu sekarang. Itu. Kira-kira gimana di sana? Oh, kalau Palestina sih karena dia lagi ada perang ya, Pak. Jadi menurut saya itu masih belum hak untuk hidupnya masih belum ditegakkan. Apalagi ya kalau negara-negara lain sih, Pak, misalnya yang paling saya tahu itu Dubai, karena dia udah mulai ada kesetaraan hak dan gender kan, Pak. Itu yang paling saya ingat sekarang sih, Pak. Jadi memang berkembang dari pelaksanaan daripada HAM itu. Sesuai dengan seiring dengan perkembangan zaman, memang semuanya harus mengikuti zaman gitu loh.
Ya seperti yang kamu katakan tadi itu, seperti negara-negara sekarang di paling ini adalah di Arab Saudi. Arab Saudi itu mereka itu sekarang lebih ini loh, lebih apa namanya itu, lebih saya kata radikal, terlalu inilah ininya ya, change-nya itu tuh lebih cepat mereka ya, seperti di negara-negara di apa di apa di Arab Saudi, dan nggak disangka gitu begitu cepat mereka peradabannya gitu loh. Dulu kan mereka perempuan nggak boleh nyetir, tidak boleh nonton, tidak boleh apa. Sekarang mereka udah bebas mereka. Ya, sudah mereka bisa nyetir sendiri, bisa nonton bola, bisa nonton bioskop, bisa jalan sendiri gitu tetapi baru di ini di itu di Arab Saudi. Tempat-tempat lain mungkin nanti seperti Kuwait juga sudah mulailah ya, yang lain-lainnya sudah mulai. Nah itulah seiring dengan perkembangan daripada kehidupan peradaban manusia. Nah jadi mengarah kepada yaitu HAM tadi itu. Kalau kita bicara di dalam HAM ya, bicara HAM, basicnya teori daripada HAM itu seperti yang kita bahas tadi itu, yaitu kita harus kembali ke sana memang. Itu ya, yang tadinya hak perempuan itu dikekang gitu, sekarang sesuai dengan hak asasi manusianya itu dibuka seperti gitu. Jadi semuanya akan berubah ya, change to positif lah seharusnya, sebaiknya sesuai dengan dasar daripada suatu kehidupan manusia itu, ciptaan Tuhan, yaitu kembali kepada HAM itu. Bagaimana kita memperlakukan kehidupan itu sesuai dengan HAM gitu, kembali ke sana semua gitu. Nah selama ini mungkin banyak kehidupan itu melanggar HAM karena ada peraturan apa, regulasi apalah, agama lah, kemudian suku lah gitu kan, ada peraturan-peraturan di dalam suatu negara atau suatu daerah gitu, sehingga suatu kaum atau suatu golongan itu agak terkekang dan tidak sesuai dengan definisi daripada HAM itu gitu loh. Nah sesuai dengan perkembangan daripada suatu dinamika daripada suatu kehidupan itu, akan tetap kita akan kembali lagi ke sana, ke akarnya gitu. Akarnya apa? Adalah HAM gitu. Bagaimana kita menghormati orang gitu kan? Jadi kita tidak boleh mengkerdilkan orang, menghina orang kan gitu. Itu kan HAM semua. Jadi semua kembali lagi ya ke awalnya gitu. Ke awalnya daripada suatu kehidupan manusia itu. Misalnya sudah terjadi bias kemana-mana, tetapi kita kembali lagi seperti HAM tadi itu, kembalilah semua apa sebetulnya definisi HAM itu gitu loh. Hanya kan sekarang mulai kan pelan-pelan ya, di Arab Saudi itu paling ketat itu gitu. Sekarang HAM-nya mereka itu sudah mulai sesuai dengan definisi daripada HAM itu kan gitu ya, kira-kira menurut saya sih gitu deh ininya, perkembangan daripada suatu kehidupan gitu. Tetap berpedoman kepada awalnya seperti apa, karena itu adalah diciptakan oleh Tuhan sebagai dasar kita melakukan suatu kehidupan gitu. Kembali seperti disebut back to basic gitulah, back to basic tapi yang positif gitu. Ada juga basicnya yang jelek juga, ada juga gitu. Jangan back to basic tapi positif. Itu seperti HAM. HAM itu bagaimana kita menghormati orang, ya kita hormati sesuai hak berpendapat, segala hak untuk mendapatkan kehidupan segala macam. Ya seperti gitulah, udah panjang lebar lainnya. Kita berapa menit lagi, Mira? Bisa 20 menit lagi, Pak. 20 menit lagi, oke. 20 menit lagi, kita 10 menit lagi ya, kira-kira ya. Atau terserah deh kalian, kira-kira enaknya bagaimana. Tapi saya mau pengen bercerita andai itu sebetulnya. Apalah saya ini hanya bercerita terus kalau kalian nggak mau bercerita, kan gitu. Ya enggak, Dias? Ayo semua ketawa dulu deh kalau gitu. Ayo ketawa. Gak usah serius semua itunya. Oke. Minggu depan ini ya. Kalian nggak nanya ke kalian. Minggu depan udah UTS. Kok nggak nanya? Gimana itu, Kesia? Kok nggak nanya?
Kan minggu depan udah UTS. Ayo, ada yang nanya nggak? Iqbal, Izin Diki, bertanya, Pak. Rizky, ya. UTS nanti Pak PPMK mengenai apa ya, Pak? Atau ujian atau proyeknya bakal seperti apa, Pak? Materinya Ya, Pak. biasa. Jadi bentuk ujiannya seperti semester kemarin itu yang Anda lakukan kalau Anda ujian online gitu. Seperti gitu, nggak berubah kok. Ya, nggak ini kok. Jadi nggak berubah dengan sistem yang kemarin. Kemarin kalian udah ikut ujian kan? Online kan? Udah belum? Iya, itu persis seperti itu, nggak berubah. Nggak berubah. Hanya kita mau rubah menjadi ininya, materinya juga kita rubah, ada multiple choice lah segala macam. Tapi akhirnya enggak, kembali lagi ke awal. Jadi nggak ada pilihan ganda, nggak ada. Di universitas, di mahasiswa nggak perlu lah pilihan ganda itu, nggak perlu lah, nggak bagus itu. Jadi kita kreativitas berpikir kita itu berkurang. Jadi akhirnya kita semuanya itu deskripsi semua, essay aja. Materinya ya udah materi 1 sampai 7 aja, nggak keluar dari situ kok. Pelajarin aja. Dan ini kalian itu bukan disuruh menghafal gitu loh. Ya, Anissa, kita baru ketemu ini kan semester ini kan, semester lalu selalu saya cerita itu. Kalian tidak perlu menghafal daripada ininya, jawabannya, kecuali undang-undang lah nomornya gitu kan. Tapi kan nggak diminta kan itu. Coba sebutkan Undang-Undang HAM nomor 26 tahun 2000. Ada nggak pertanyaan gitu? Nggak ada lah. Kira-kira gitu nggak? Gitu. Jadi yang diminta adalah ininya Anda gitu loh, wawasan Anda, bagaimana Anda menyikapi suatu pertanyaan itu gitu. Tetapi tentunya harus ada referensinya. Jangan Anda bercerita ngalar ngidul, tapi referensinya tidak ada gitu loh. Gitu ininya, prinsipnya begitu. Jadi jangan Anda hafalin, enggak. Ngapain? Pusing lah, pecah lah kepala kita menghafalin kata-kata itu. Ya, gitu ya. Dapat nggak kira-kira? Kira-kira kalian ngerti nggak? Apa namanya? Bukan ngerti, tapi dapat nggak kira-kira yang saya maksud tadi itu? Ada itu dihafalin tuh, jangan. Aduh. Saya nggak pernah suruh mahasiswa menghafal, enggak. Pokoknya saya kasih kasus, kemudian pecahkan bagaimana menurut Anda sesuai dengan teori-teori yang sudah ada, gitu aja udah. Jadi mau mengembangkan kreativitas berpikir anak itu gitu loh. Jangan menghafal itu nggak baik, nggak bagus. Nanti jadi sempit nanti cara berpikir kita. Jadi kita kasih suatu permasalahan, kasus, kemudian pecahkan permasalahan itu, tapi berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Seperti gitu. Ya, jangan dihafalin, jangan. Kecuali undang-undang gitu kan. Tapi kan nggak ditanya pertanyaan undang-undang sekian, enggak dong. Cuman bagaimana pelaksanaan undang-undang ini di dalam kehidupan Anda sehari-hari, atau bagaimana, kan gitu-gitu. Jadi yang diminta adalah wawasan Anda itu sampai di mana untuk menyikapi daripada persoalan itu. Gitu. Kalau saya gitulah menilainya. Ya, kalau saya menilai gitu. Saya yakin kalian hebat-hebat loh. Ya, saya sudah ngajar di STAN itu sekitar 5 tahun ya. Hebat kalian. Ya, dibandingkan di tempat lain. Kalian itu nalarnya itu luar biasa. Ya, dikasih pertanyaan, wah nalarnya bagus deh. Ya. Jadi nggak khawatir deh. Saya nggak khawatir, yang penting Anda belajar aja, pahami gitu loh. Pahami apa isi yang Anda pelajarin itu, biar Anda nanti bercerita di dalam pertanyaan itu gitu. Semakin Anda bercerita nanti semakin bagus gitu. Ya gitu ya, Frista ya. Jadi nggak usah stres lah bikin, wah gimana ini materinya segini dihafalin semua selain satu bagaimana, jangan. Ya, pertanyaannya hanya ini aja kok, sesuai dengan materinya, kemudian diminta pendapat Anda diuraikan gitu. Kira-kira sampai mana pemahaman Anda di situ. Misalnya pertanyaannya, coba uraikan dulu HAM itu seperti apa. Kemudian
implementasinya Anda seperti apa, pengalaman Anda seperti apa, kemudian manfaatnya apa, kemudian ininya kerugiannya apa, apakah ada kerugian segala macam. Seperti gitu-gitu aja. Jadi diminta seperti pemahaman aja gitu. Saya menilai Anda gitu. Saya justru kalian nanti sama jawabannya dengan tulisan-tulisan yang saya sampaikan itu malah saya nggak saya kasih nilai bagus itu malah. Ya, nalar Anda, makanya cerita sebanyak-banyak, bercerita itu ya. Jadi kemampuan nalar berpikirnya itu makin luas. Oke gitu ya, Dede serius sama si Dede ini, ayo ya ketawa dulu, jangan serius-serius kita ini ya, ketawa senyum gitu lah. Apalagi di rumah ada yang gangguin nggak kira-kira kalian? Ada yang gangguin nggak? Si Ana, di kiri kananmu ada orang nggak? Ana? Ada, Pak. Nggak ada. Ayo. Ya, kalau ada adik-adiknya gitu, ajakin aja duduk sini. Atau orang tua. Saya sering saya mengajar itu, misalnya ada mungkin orang tuanya itu pengen ini juga ya, pengen tahu, ya udah, ayo panggil orang tuanya, sama-sama belajar gitu ya, happy semua jadinya. Orang tuanya juga excited juga gitu, orang tuanya gitu ya, mereka duduk sama-sama, ayo ya, orang tuanya saya kuliahin juga, oh ya begitu Pak, segala macam gitu. Jadi mereka, si orang tuanya juga ya senang juga gitu. Ya gitulah, karena negara online ini begini. Kalau di kelas kita malah boleh ajakin orang tua untuk ngikutin ininya apa kuliah gitu loh. Itu enaknya, salah satu positifnya pakai online ini gitu. Kita ajak semua yang di rumah itu, ayo kita ini, ayo dengerin dosen itu kira-kira menarik mana ini gitu, bermanfaat enggak gitu. Ada banyak itu anak-anak itu di Trisakti itu suka orang tuanya itu ini ikut dia. Gak apa-apa, saya senang aja. Ya malah saya bercanda itu orang tuanya. Mungkin kebetulan sama gitu, karena saya di Trisakti itu ngajarnya kan bidang transportasi manajemen gitu. Nah kemudian mungkin orang tuanya ini bidang itu juga, transportasi gitu. Nah pengen tahu gitu ya gitu. Gitu. Jadi Anda juga nggak apa-apa, ajakin aja, apa opungnya lah, siapalah gitu, opungnya si Kesia Manurung itu. Kamu ada opungnya nggak masih Kesia? Tinggal satu lagi, Pak. Oh iya, yang di mana? Yang di Porsea ya? Opung saya dari Siantar, Pak. Oh di Siantar. Ya oke deh, ada pertanyaan nggak, Amira? Kita udah closing ininya, udah selesai kita. Ya. Izin bertanya, mungkin apa ada gambaran tentang kasus yang mungkin akan diberikan nanti? Kenapa diulang? Mungkin ada sedikit gambaran tentang ujiannya nanti Pak, kasus-kasus yang akan diberikan begitu Pak. Oh, diberikan maksudnya saya berikan. Enggak Pak, mungkin apa ada yang hal-hal yang harus diperhatikan oleh kami begitu Pak. Oh, seperti kisi-kisi lah mungkin gitu ya, kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Ya Pak. Ya udah itu aja pokoknya, dipelajarin aja 1-7 itu inti-intinya itu deh, gak keluar dari situ kok. Intinya gitu, itu tadi tuh, pahami semua isi daripada pertemuan 1-7 itu, kemudian ada bercerita gitu aja nanti. Gak ditanya apa sih isinya satu enggak. Gitu, jadi saya nilai Anda itu berdasarkan telling story Anda, bukan masalah benar tidaknya di tulisan itu, tidak. Masuk nggak kira-kira wawasannya dia gitu dengan pertanyaan itu, kira-kira gitulah kisi-kisinya Amira. Nggak susah lah, ya nggak? Terima kasih Pak. Biasanya dari saya itu tuh nilainya bagus-bagus di atas 90 semua kalian. Hebat kalian semua, hebat lah. Nggak ada di bawah 90, nggak ada. Rata-rata semua, coba tanya ada yang sudah lulus itu 95, 96, 100 nggak ada, karena 100 adalah dari pencipta.
Seperti gitu. Jadi nggak usah khawatir, udah itu aja Kak. Dia telling story-nya ini banyak cerita lah gitu. Tetapi tetap ada referensinya ya lo ya. Jangan bercerita ngadal ngidul gitu, tetapi nggak ada referensinya, nggak boleh. Itu namanya hoax namanya. Jadi tetap kita bercerita, tetapi sesuai dengan referensi yang kita miliki. Misalnya kita belajar HAM gitu. Referensi HAM itu seperti apa? Udah ceritalah semua. Gitu. Jangan keluar dari teori-teori yang sudah ada. Itu intinya. Itu inti daripada suatu akademisi atau ilmuwan. Jangan keluar dari teori yang ada. Karena membuat teori itu tuh gak gampang gitu. Puluhan tahun itu menjadi sebuah teori. Gitu. Nanti Anda belajar lagi di S1 lah, sudah lebih lagi itu bagaimana sih teori itu diciptakan gitu, dibuat gitu. Itu melalui suatu banyak ininya kajian-kajian sehingga dibuatlah sebuah teori. Nah, teori inilah menjadi referensi semua yang ada daripada yang berhubungan dengan ilmu itu. Itu nggak boleh keluar di situ. Boleh teori itu, ya ini metode penelitian ini. Boleh teori itu kita mentahkan, ya kita mentahkan dengan teori yang baru, boleh, ya boleh. Dengan kajian-kajian itu bahwa teori A itu tidak berlaku lagi sehingga timbullah teori B, boleh. Itu menurut kajian akademisi atau ilmuwan gitu. Tetapi kan untuk menciptakan teori itu kan luar biasa, nggak akan bisa gitu. Nah, di dalam suatu S3 itu ya, tingkat doktoral itu dia harus boleh menciptakan sebuah teori baru, ya, bukan teori tapi yang disebut novelty lah, ya. Kalau bisa teori baru, tapi dia harus membuat suatu novelty. Artinya novelty itu adalah kebaruan daripada teori yang ada, gitu. Kalau tidak bisa membuat itu, dia tidak akan bisa menyandang dia seorang doktor. Itulah seorang doktor S3 nanti kalau Anda menerusin ke S3 begitu. Temukan sebuah teori, novelty, baru Anda boleh teruskan penelitian itu. Gitu. Nggak boleh. Ada disebut kolokium namanya. Ya. Di tingkat kolokium itulah, kita harus mendapatkan suatu novelty. Nah, novelty inilah nanti kita teruskan, kita teliti, sehingga mengeluarkan suatu teori. Atau suatu disertasi kita menghasilkan suatu analisis bahwa ini loh kesimpulannya, bahwa si Casey itu orangnya bagaimana, rambutnya bagaimana, matanya bagaimana, seperti itulah. Itu semua teori. Gitu. Nah, di S3 itu di doktoral. Jadi kalau dia tidak bisa menemukan, dia tidak akan bisa melanjutkan daripada program studinya. Gitu ya. Itu sedikit tentang metodologi penelitian, ya. Anda boleh bercerita macam-macam, segala macam, tapi tidak boleh keluar dari teori yang ada referensinya. Begitulah, ya. Capek deh gua. Ya, Atia, ada pertanyaan nggak? Kita tutup ya. Ada yang kira-kira pertanyaan nggak? Jadi nggak usah khawatir, pasti kalian orang-orang hebat kalian. Dibandingkan dengan Trisakti di tempat-tempat lain itu, kalian pasti lebih di atas rata-rata. Jadi nggak pernah nilai di STAN itu saya bikin di bawah 90, nggak ada tuh. Di bawah 93 juga jarang saya kasih deh. 95 semua rata-rata. 5, 96, 97 kira-kira gitu. Jarang ada di bawah 93, apalagi jarang deh. Ya, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir deh. Cuma itu aja. Krista ketawa aja. Ya, gitulah. Kita tinggal berapa menit lagi? Udahlah ya kali ya. Capek gua. Kemarin keluar kita punya evaluasi dosen. Saya adalah dosen yang terbaik di STAN semua. Coba tanya ininya. Semuanya saya di atas hampir sempurna 100. Itu ya, itu karena saya punya sertifikat itu public speaking. Saya punya. Ya, bagaimana kita bicara? Ini kebetulan ya kita duduk begini di dalam suatu online, tetapi kalau di kelas kan beda lagi. Itu saya punya sertifikat itu. Jadi gelar saya itu ada tambahan CPSP.
ya, certified public speaking gitu loh. Anda juga boleh lah ambil itu kan, banyak lah itu. Ya begitulah kira-kira ini ya, sampai minggu depan udah ujian ya, berarti 2 minggu ya kalian ujian. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi ke pertemuan ke-8 ya gitu. Jadi ini aja apa yang saya sampaikan kepada Anda itu, wisdom semua, wisdom. Lakukan itu semua ya, intinya seperti saya katakan, selalu berulang-ulang saya katakan, rahmatan lil alamin. Itu luar biasa ini. Di situ sudah ada cinta kasih sayang, cinta gitu. Ya, apa sih arti? Kita berapa menit lagi? Berapa menit lagi, Mira? Sekitar 5 menit lagi, Pak. 5 menit lagi. Oke, saya tanya dulu deh. Cewek nih, saya senang kalau sama cewek dia cerita gitu loh. Siapa yang saya cari dulu ya? Itu dulu. Oh, si Astrid deh. Astrid ketawa dia. Astrid, boleh nggak nanya? Apa sih artinya cinta? Ayo. Ya, ayo. Cinta itu apa ya Pak? Kayak mengasihi orang lain gitu. Ceritalah banyak terus, ayo. 2 menit nih, 2 menit. Apa sih cinta itu? Kalau menurut saya, cinta itu mengasihi orang lain dengan ikhlas, terus nggak mengharapkan imbalan gitu Pak. Jadi ikhlas. Kamu udah punya pacar belum? Nggak ada Pak. Gak ada. Hebat loh kalian ini. Kalian ini jarang punya pacar. Hebat, itu yang saya benar senang gitu. Di Trisakti itu rata-rata mereka punya pacar gitu loh. Saya bilang jangan. Jangan berpacaran. Berteman oke, gitu loh. Berteman. Karena kalau berpacaran itu kan terikat dia. Misalnya udah berpacaran nih si Astrid itu, si cowoknya itu gak boleh, apalagi dia ekstrovert misalnya, si laki ini gak boleh itu, gak boleh itu, kan gak enak. Ya, setuju nggak kalian? Makanya jangan. Berteman iya, tetapi berpacaran jangan. Gitu. Kalau nanti sudah bekerja, kira-kira sudah mapan, udah berpacaran serius lah gitu. Tapi kalau sekarang itu apalagi masih jangan, terikat, sayang gitu loh. Saya bilang ke anak-anak gitu, apalagi anak-anak semester 1 berarti 18 tahun kan rata-rata. Jangan, Anda terikat. Anda tidak nggak nikmati nanti hidup masa mudanya. Gitu loh. Karena kan hidup kita itu kan tidak bisa diulang. Itu harus dinikmati semua secara pelan-pelan sesuai dengan ritme daripada siklus daripada kehidupan kita gitu kan. Kehidupan manusia kan begini. Jadi nggak boleh terstagnanisasi dalam suatu simpul-simpul ini, jangan. Oke, lepas aja gitu loh. Ada masanya kok. Ya gitu ya. Ya syukurlah, nggak usah. Kalian nggak usah punya pacar dulu deh, nggak usah. Nanti juga datang sendiri kok. Jodoh itu, kalau jodoh ya, itu akan sudah ada sebetulnya kita, cuman Tuhan nggak ngasih tahu. Ini loh jodohmu gitu. Jadi nggak dibuat-buat, nggak berusaha nyari, nggak usah, datang sendiri kok. Itulah namanya jodoh. Asal jangan jodoh-jodohan gitu. Ya gitu ya. Oke deh kalau gitu. Nah Astrid itu belum bisa menjawab itu apa artinya cinta. Coba PR Anda semua deh. Apa artinya cinta gitu. Luar biasa loh kalau kita gali itu definisi daripada cinta itu. Luar biasa. Tapi orang berpikirnya itu cinta itu loh romantik. Enggak. Sedikit itu. Ya romantik dalam cinta itu hanya sekian persen, kecil dalam kata-kata cinta gitu. Romantik itu kalau kita ini paling 10%. Nah sisanya itu apa? Coba gali dulu deh. Apa itu cinta? Ya, makanya disebut rahmatan lil alamin. Itu namanya cinta. Ayo kalian itu. Ya udah deh, capek deh gua. Oke, kita hari ini ya. Sampai 2 minggu lagi kita ketemu lagi ya. Baru ketemu sekali langsung nggak ketemu lagi, nggak enak jadinya. Oke deh ya, sampai ketemu lagi ya. Salam sehat semua, sukses semua kalian. Semuanya kita selalu berbahagia, senyum, ketawa. Kan enak kan kalau ketawa gitu. Oke, saya ini ya, saya akhiri ya. Oke, setuju ya? Oke. Yang nggak setuju nggak? Biar saya klik ini. Leave. Oke.
Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Oke, Liv. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Ya, sukses ya semuanya ya. Terima kasih, Pak. Iya, sama saya nggak usah khawatir deh. Sama saya itu pasti the best dari saya. Pokoknya nggak usah khawatir. Yang penting jawab dulu sesuai dengan pertanyaan. Gitu. Ya, oke ya. Oke, Liv, sampai ketemu minggu depan. Sampai ini, salam sehat semua. Oke, Astrin, Diki. Oke, dadah semua. Saya klip ya, Liv. Oke, dadah. Sampai ketemu. Berapa?